Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, nomor urut 1 Yohanis Franciscus Lema dan Jane Natalia Suryanto, Ansi Jane, menempati posisi teratas sebagai pasangan yang akan dipilih dalam pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur NTT apabila pemilu dilakukan hari ini. Keunggulan elektabilitas tertutup pasangan dengan tagline Manyala Kakak ini terpotret dalam survei terbaru yang dirilis lembaga survei Indikator. Indikator melakukan survei pada tanggal 28 September, 5 Oktober 2024 dengan 2.720 responden. Tingkat toleransi kesalahan atau margin of error sekitar plus minus 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ansi Jane menempati urutan pertama dengan persentase suara 36,6%. Lalu, pasangan Emmanuel Melkiades Laka Lena Johni Asadoma, Melki Johni, pada posisi kedua dengan 27,4%, dan pasangan Simon Petrus Kamlasi Andrianus Garu, Kamlasi Garu, dengan 23,9%, ucap pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Profesor Burhanuddin Muhtadi, MA, PH. Di dalam rilis temuan survei yang dilakukan melalui Zoom, Rabu, 9 Oktober 2024. Burhanuddin mengatakan perbedaan suara Ansi Jane dan Melki Johni sebesar 9,2%. Sementara, perbedaan suara Melki Johni dan Kamlasi Garu tergolong tipis, yaitu 3,5%. Sisanya, sebanyak 12,1% adalah responden yang masih mengambang karena belum menentukan pilihan. Survei ini adalah survei terbaru setelah ada kepastian siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung. Karena itu, hasil survei ini menarik, terang Burhanuddin. Menurutnya, dalam pertanyaan terbuka secara spontan top of mind siapa yang akan dipilih sebagai gubernur NTT pun, nama Ansi Lema menduduki peringkat atas dengan persentase 20,4%. Melki menduduki posisi kedua dengan 16,4%, kemudian diikuti Kamlasi menempati posisi ketiga dengan 14,4%. Terkait alasan memilih calon gubernur, alasan teratas adalah perhatian pada rakyat, di mana Ansi mendapatkan perolehan suara 31,8% dan Melki sebesar 24,6%. Sementara, Kamlasi sebesar 12,6%. Kamlasi mendapatkan kategori tertinggi untuk pertimbangan putra daerah dengan persentase mencapai 34,6%. Sementara ini, pasangan Ansi Jane unggul dari para pesaingnya dan berpeluang menang. Pertarungan masih ketat. Pertarungan antar 3 calon ini akan sampai di ujung karena selisihnya relatif tipis, jelas Burhanuddin. Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Yohanes Jimmy Nami mengungkapkan, hasil survei ini merupakan refleksi dari kerja-kerja politik tiap pasangan calon. Yang menjadi menarik adalah pasangan wakil dari 3 calon yang berkompetisi. Menurut Jimmy, pasangan Kamlasi Garu sudah pasti sejak awal sehingga persepsi terhadap pasnagan ini sudah ada. Lalu, pasangan Melki Johni yang mengalami cukup dinamika. Bermula berpasangan dengan Jane lalu tidak jadi, kemudian akhirnya berpasangan dengan Johni. Lalu, pasangan Ansi Jane. Sampai mendekati proses penetapan, wakil Ansi tidak banyak diperbincangkan. Beliau termasuk cukup kalem untuk menentukan siapa yang diusung menjadi wakil mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI tersebut. Ternyata di akhir berpasangan dengan Jane. Berdasarkan hasil survei, ini jadi energi positif bagi Ansi Lema. Injeksi politik pasca ditetapkan dan masuk bergandengan dengan Ansi Lema memberikan rasa tersendiri bagi masyarakat, terangnya. Di sisi lain, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi menambahkan, survei terbaru indikator ini mencerminkan kondisi empiris yang terjadi. Di survei-survei sebelumnya, Ansi Lema ketika belum memiliki pasangan, elektabilitasnya di bawah Melki. Namun, ketika berpasangan dengan Jane, elektabilitas mantan juru bicara Ahok itu berada di atas. Apalagi, melihat pada data, para pemilih dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, ternyata sebagian besar memilih pasangan Ansi Jane dengan angka 56,8%. Kita ketahui bahwa PSI itu koalisinya ke Melki. Tapi ternyata para pendukung PSI justru memilih Ansi Jane. Ini mencerminkan kondisi nyata yang ada di lapangan seperti apa, pungkas Rudi. Tak sejalan dengan keputusan elit. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia pimpinan Profesor Burhanuddin Muhtadi yang dirilis, Rabu 9 Oktober 2024 siang.
Dari data yang dipaparkan, terlihat basis pendukung parpol pengusung Melki Johni maupun Siaga justru mendukung Ansy Jane. Koalisi partai yang mendukung masing-masing calon tidak seluruhnya tegak urus dengan keputusan elit partai. Dalam literatur ilmu politik, ini disebut sebagai split ticket voting, ujar Burhanuddin. Artinya, ia menjelaskan, terdapat pilihan yang tidak linear antara keputusan partai dengan aspirasi atau preferensi konstituen. Dalam pemilihan secara langsung, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah, pilkada, tidak serta-merta calon yang diusung oleh koalisi raksasa dapat menang. Kondisi ini diakibatkan konstituen bisa saja memiliki preferensi tokoh yang berbeda. Data menunjukkan ada 4 dari 11 parpol yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, pengusung Melki Johni, namun pemilih partai tersebut justru menjadi pendukung terbesar pasangan Ansy Jane. Pertama, Partai Demokrat. Sebanyak 44,7% konstituen Partai Demokrat mendukung pasangan dengan tagline Manyala Kakak, sementara hanya 21,3% mendukung Melki Johni. Kedua, Partai Amanat Nasional, PAN. Partai dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan ini memilih Ansy Jane dengan persentase 42%. Persentase ini mengungguli pasangan Melki Johni yang tercatat 28,5%. Ketiga, Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai yang dulunya merupakan identitas dari Jane Natalia Suryanto ini, dalam survei terbaru indikator mencatat sebanyak 56,8% konstituen PSI mendukung Ansy Jane. Sementara, dukungan terhadap Melki Johni hanya 16,3%. Keempat, Partai Perindo. Basis pemilih milik Haritanu Sudibjo ini mendukung Ansy Jane dengan perolehan 41,2%. Sedangkan, sebesar 17,4% memilih Melki Johni. Sementara itu, partai pengusung utama Melki Johni yaitu Golkar dan Gerindra, ternyata basis konstituennya tidak sepenuhnya mengusung pasangan dengan nomor urut 2 tersebut. Golkar, misalnya, tercatat masih ada 18,3% mendukung Ansy Jane. Pemilih Golkar sendiri sebesar 52,2% mendukung Melki Johni. Kemudian, Gerindra. Basis pemilih partai dengan Ketua Umum Prabowo Subianto ini sebanyak 25,4% mendukung Ansy Jane. Sedangkan, konstituen yang memilih Melki Johni sebesar 30,4%. Bahkan, pendukung Gerindra sebanyak 37,8% mendukung paket siaga. Ini alarm untuk pasangan Melki dan Johni, terutama dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Ini menunjukkan adanya fenomena split ticket voting. Baru Golkar yang split, ini pun baru 52,2% yang pilih, terang Burhanuddin. Fakta menarik lainnya adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang merupakan pengusung paket siaga, ternyata menjadi basis dengan konstituen terbesar yang mendukung Ansy Jane sebesar 33,1%. Sedangkan, sebanyak 31,6% mendukung Simon Adrianus dan 26,8% mendukung Melki Johni. Kemudian, PKB. Sebanyak 35,6% konstituen PKB mendukung Ansy Jane, lalu 29,4% mendukung Simon Adrianus, dan sebesar 19,2% mendukung Melki Johni. Selanjutnya, sebesar 63,0% konstituen PKS mendukung Ansy Jane, 18,3% mendukung paket siaga, dan 9,2% mendukung Melki Johni. Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Yohanes Jimmy Nami menyoroti pergeseran persentase elektabilitas yang terjadi antara Melki Johni dan Simon Adrianus. Perpindahan terjadi karena irisan dari konstituen yang selama ini sudah bersama pasangan Melki Johni tereduksi oleh kerja-kerja politik yang dilakukan oleh paket siaga. Misalnya basis-basis referensi kepartaian, basis Golkar yang ada di TTS dan Kabupaten Kupang, cukup memberikan aksentuasi tersendiri ketika siaga menyisir peta atau kantong-kantong partai pendukung Melki Johni dengan isu-isu tertentu ditambah dengan isu putra daerah. Di sini siaga cukup memberikan potret sebagai seorang yang memberikan rasa patriotisme misalnya. Ada sense of pride. Ini memberikan tekanan tersendiri, jelas Jimmy. Di sisi lain, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi mengatakan ada temuan menarik, yakni para pendukung PSI tetap bersama Jane walaupun Jane sudah keluar dari PSI. PSI sendiri saat ini mendukung Melki Johni. Sebaliknya, Partai Hanura yang mendukung Ansy Jane justru pendukung terbesarnya mendukung paket siaga. Ini menunjukkan fenomena yang menarik.
Kendati begitu, partai pengusung utama seperti PDIP dan Golkar, pendukungnya sebagian besar mendukung calon yang diusung partainya, kata Rudi. Hal berbeda ada di Nasdem. Nasdem mengusung Siaga, tapi berdasarkan hasil survei pendukung terbesar justru mendukung Ansy Jane. Oleh karena itu, walaupun Ansy Jane kehilangan sedikit pendukung Hanura, tapi mereka berhasil mencuri dukungan dari pendukung PSI yang ada di koalisi Melki Johni dan juga mencuri suara Nasdem yang mendukung Siaga. Bisa jadi ini suatu variabel penting yang membuat progresivitas elektabilitas Ansy Jane meningkat dan memimpin saat ini, pungkas Rudi. Pada simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ansy Jane menempati urutan pertama dengan persentase suara 36,6%. Lalu, pasangan Emmanuel Melkiades Lakalena Johni Asadoma, Melki Johni, pada posisi kedua dengan 27,4%, dan pasangan Simon Petrus Kamlasi Andrianus Garu, Siaga, dengan 23,9%. Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, nomor urut 1 Yohanis Franciscus Lema atau yang akrab disapa Ansy Lema mengatakan bahwa masyarakat NTT hari ini telah menjadi pemilih cerdas yang berfokus pada kualitas personal, penilaian visi misi dan rekam jejak para calon pemimpin di NTT. Ungkapan tersebut disampaikan Ansy Lema pasca pemaparan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik pada Rabu 9 Oktober 2024. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 28 September, 5 Oktober 2024 dengan 2.720 responden. Tingkat toleransi kesalahan atau margin of error plus minus 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei lembaga yang dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi ini memberikan data terbaru bahwa dalam simulasi 3 pasangan calon, pasangan Ansy Jane menempati urutan pertama dengan persentase suara 36,6%. Lalu, pasangan Melki Lakalena Johni Asadoma pada posisi kedua dengan 27,4%, dan pasangan Simon Petrus Kamlasi Andrianus Garu dengan persentase 23,9%. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Burhanuddin Muhtadi. Dari hasil survei ini, saya melihat bahwa masyarakat NTT adalah para pemilih yang cerdas. Betul-betul melihat pada kualitas tiap pasangan yang maju, rekam jejak, berikut visi misi yang diusung, ujar mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI tersebut, Kamis 10 Oktober. Dari hasil survei, terlihat bahwa mayoritas responden yang tersebar di seluruh wilayah NTT tidak lagi terpengaruh dengan sentimen-sentimen primordial. Misalnya, data survei menunjukkan bahwa sebesar 76,4% masyarakat NTT mengaku tidak masalah jika calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur, cawagup, memiliki etnis yang berbeda dengan dirinya. Terdapat pula sebesar 82,1% masyarakat NTT yang tidak mempersoalkan latar belakang agama dari cagup-cawagup NTT. Kemudian, sebanyak 57,1% responden menyampaikan tidak masalah dengan jenis kelamin atau gender cagup-cawagup NTT. Mantan juru bicara Ahok ini mengungkapkan, dalam survei terbaru indikator ini, terdapat fakta menarik. Bahwa, konstituen partai pengusung Melki Johni dan Simon Adrianus ternyata mendukung dirinya. Ini menunjukkan bahwa pemilih di NTT, meskipun berasal dari konstituen partai tertentu, ternyata memiliki preferensi yang berbeda mengenai sosok pemimpin yang akan mereka pilih secara langsung. Hal ini berarti mereka melihat pada figur. Tidak terpengaruh dengan partai pengusung. Juga, pada sentimen etnis, agama ataupun gender, terang Ansy Lema. Lebih lanjut, pria berdarah NDBLU ini melihat bahwa basis suara dirinya memang berasal dari para nelayan, petani, dan peternak. Kondisi ini terlihat dari data survei yang mencatat sebanyak 38% pemilih yang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan memilih Ansy Jane. Data ini adalah awal yang baik bagi saya dan Jane. Ini adalah survei pertama setelah ada kepastian siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung. Kita bekerja selama kurang lebih 1 bulan setelah pendaftaran dan ternyata mendapatkan hasil yang baik. Ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan dapat dicapai melalui kristalisasi keringat dan perjuangan, tutupnya.